Shalom, selamat siang bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Mari kita buka pembacaan firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang 33. Demikian janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kita sebagai anak-anak muda, ketika kita memilih teman, ketika kita memilih pasangan hidup, haruslah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita salah bergaul atau salah memilih teman atau salah memilih sahabat, itu akan membahayakan kehidupan kita. Di zaman sekarang kita hidup di penuh teknologi, di mana-mana serba harus menggunakan alat-alat elektronik. Nah, kita harus juga pandai-pandai memilih teman, memilih orang yang cocok untuk kita. Bukan hanya sekedar kita bisa berteman, yang penting berteman, tidak, tetapi kita itu kan ketika kita salah berteman itu akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kita berteman dengan orang yang baik akan menjadi membawa hal yang baik. Ketika kita berteman dengan orang yang tidak baik, itu akan terjadi hal yang tidak baik juga. Di sini Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus agar kita bergaul haruslah yang baik. Ketika kita bergaul yang buruk akan merusak pribadi kita. Dengan siapa kita bergaul atau membangun hubungan rohani kita akan sangat berpengaruh pada yang namanya kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Bersekutu atau bersahabat dengan orang-orang yang rohani akan turut mempercepat kedewasaan iman kita. Bahkan ketika kita bersahabat, bersekutu dengan orang rohani akan membawa perjalanan iman kita lebih baik. Tetapi sebaliknya, jika kita malah lebih baik menghabiskan waktu kepada orang-orang yang jauh daripada Tuhan, yang tidak rohani, itu akan malah membuat kita semakin tersesat, semakin jauh daripada Tuhan, dan lebih buruknya kita akan jatuh ke dalam dosa. Itulah yang lebih buruk. Nah, di zaman sekarang banyak anak-anak muda yang terpengaruh terhadap situasi lingkungan, terkadang membuat situasi lingkungan hidupnya keras, dia akan membawa kepada kekerasan juga. Tapi kita bisa lihat ketika dalam lingkup kehidupannya sangat keras, tetapi ketika dia bertemu dengan orang rohani, itu akan mengubah secara kerohanian dia. Artinya itu tidak tergantung dalam posisi di mana kita tinggal. Ketika kita tinggal di tempat yang baik pun sekalipun, ketika kita berteman dengan orang yang buruk, itu akan memperburuk kepribadian kita juga, memburuk pergaulan kita juga. Ketika kita hidup meskipun di tempat yang rusak, meskipun di tempat yang penuh kekerasan, tetapi ketika kita dapat bergaul dengan orang yang rohani, orang yang percaya Kristus, orang yang kenal Kristus, itu akan membuat pertumbuhan rohani kita lebih bagus. Bahkan kita pun akan terhindar dari namanya dosa. Itulah sebabnya Alkitab memberikan penjelasan tentang pentingnya membina hubungan dengan orang-orang yang tepat bagi kita. Tuhan menghendaki kita agar kita memisahkan diri dari dunia ini. Itu terdapat di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-17 demikian. Keluarlah kamu di antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, kita diperintahkan untuk memisah diri dari pergaulan dunia ini. Ini tidak berbicara tentang pelayanan penggambaran Injil. Tuhan Yesus sendiri melayani orang-orang berdosa. Justru kita harus bergaul dengan mereka, bersaksi, melayani, dan berdoa bagi mereka. Tetapi apa yang dimaksud di sini adalah tentang orang-orang yang kita pilih untuk menjadi orang terdekat atau sahabat kita. Nah, kita jangan sampai salah memilih sahabat atau berteman dengan orang-orang yang tidak percaya Kristus. Itu berakibatkan akan sangat buruk bagi pergaulan kita. Jika kita ingin bertumbuh dalam perkara-perkara rohani, pilihlah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan memiliki komitmen untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Dalam pasangan hidup kita juga, kita harus memilih orang yang sama-sama sejalan dengan kita. Ketika kita salah memilih pasangan hidup, itu akan membawa kita dalam hal yang bahaya, bahkan justru merumuskan kita dalam hal dosa. Nah, kita bisa lihat di Amsal 27 ayat yang ke-17 demikian.
Karena besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Nah, artinya janganlah memilih teman atau sahabat yang perkataan ada perbuatan tidak rohani, bahkan cenderung yang jauh dalam kehidupan daripada Tuhan. Kita memilih sahabat, memilih teman, harusnya cukup kita melihat perkataannya. Ketika dia mudah banget perkataan dengan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak sopan, kita bisa melihat bahwa ini orangnya tidak rohani, bahkan orangnya jauh dari kehidupan, jauh daripada Tuhan. Ketika kita memilih teman atau sahabat, lihat dari perkataan dan perbuatannya yang mencerminkan tentang firman Tuhan, kita akan bisa kita dapat membaca bahwa ini orangnya rohani, bahkan orang yang dekat kepada Tuhan. Karena semakin kita bergaul dengan mereka, semakin kita membuka iblis terhadap godaan iblis. Artinya semakin kita bergaul dengan orang-orang mereka yang orang-orang tidak mengenal tentang Kristus, iblis akan datang mengundai kita, akan lebih dekat, terbuka kita dengan iblis. Nah, kita akan semakin akrab dengan dosa, dan kita bisa dipastikan bahwa dalam waktu singkat kita akan terjerumus di dalamnya. Maka kita sebagai orang Kristen haruslah pandai-pandai memilih dalam berteman, dalam pergaulan, karena salah bergaul akan salah apa yang nanti kita akan terjadi ke depannya. Ketika kita baik memutuskan teman, baik kita mendapatkan sahabat, itu kan baik juga apa yang akan terjadi ke depannya. Makanya pentingnya ketika kita berteman, bergaul, kita harus melihat apakah dia ini orangnya percaya Kristus apa tidak, apakah orang ini horny apa tidak, apakah dia dekat dengan Tuhan apa tidak. Ketika kita bertemu dengan orang yang jauh daripada Tuhan, ya itu akan gampang banget membawa kita jerumus dalam dosa. Tapi ketika kita dekat dengan orang yang dekat dengan Tuhan, itu akan membawa kita semakin dekat dengan kedewasaan iman kita, bahkan perjalanan iman pun kita akan sangat lancar. Nah, demikian firman Tuhan pada renungan pada hari ini, dimana kita belajar untuk terus marilah kita dekatkan diri dengan Tuhan. Berdoalah ketika teman-teman ingin mencari teman, pasangan hidup atau sahabat, berdoalah kepada Tuhan, jangan memilih sendiri. Terkadang di dunia ini banyak yang berwajah domba tetapi dia memiliki sifat serigala. Nah, ketika kita mau mempunyai pasangan hidup ataupun teman hidup, berdoalah biar karena Tuhan tahu, karena Tuhan yang bisa menentukan yang mana cocok bagi kita, yang mana baik untuk kita. Makanya kita tetaplah dekat dengan Tuhan, jangan pernah meninggalkan yang namanya doa, persekutuan dalam gereja ataupun dalam ibadah apapun. Kita tetap dekat kepada Tuhan, bertemanlah dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Demikian saya ucapkan shalom bagi kita semua.